Kemudian berita yang sudah valid sekalipun, berita yang sudah jelas kebenarannya sekalipun, bukan berarti dengan serta-merta langsung disebarkan. Tidak demikian. Bisa jadi seseorang mendapatkan kabar, kemudian dicek, oh ternyata beritanya betul. Namun karena ada madorot yang dikhawatirkan akan terjadi kalau berita ini atau kabar ini disebar sekarang, maka boleh ditunda. Karena khawatir berita ini disalahpahami, manusia belum siap, maka penyampaiannya boleh ditunda sampai pada situasi dan kondisi yang tepat. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 30, sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, kuntu ridfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu ketika aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Yuqalu lahu Ufair, yang mana keledai tersebut disebut dengan Ufair. Qala faqala ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kembali Rasulullah SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqal ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah agar Allah itu disembah, diibadahi tanpa disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan sedangkan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar hamba tersebut tidak diazab oleh Allah apabila hamba itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka sahabat Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku sebarkan berita ini, berita gembira ini kepada manusia? Maka kata Rasulullah SAW, la tubasyirhum fayattakilu. Janganlah engkau menyebarkan berita ini karena khawatir manusia akan berpangku tangan. Janganlah engkau sebarkan sehingga manusia nanti jadinya bersandar. Nah, hadis yang mulia ini adalah hadis yang valid. Riwayat Muslim. Ini adalah hadis yang sahih. Isinya adalah benar. Bahkan di dalamnya terdapat kabar gembira. Apa itu? Yaitu seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang apapun. Ya, apabila seorang hamba tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia tidak akan diazab oleh Allah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan kabar yang gembira, kabar yang agung. Namun
Kalau disampaikan pada waktu itu, khawatir manusia salah paham. Nah, akhirnya cuma ngandalkan hadis ini, kemudian tidak mau beramal. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia belum siap, ya. Dikhawatirkan sebagian orang akan salah paham dengan hadis ini. Wis pokoknya yang penting mengamalkan hadis ini, kemudian tidak mau beramal dengan amal yang lain, kemudian melakukan maksiat terus-menerus, ya. Kemudian mereka berpangku tangan dengan mengandalkan hadis ini. Nah, ini namanya salah paham. Nah, namun di akhir hayat, akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan juga hadis yang mulia ini. Nah, maka di sini sahabat Mu'adz bin Jabal tidak menyembunyikan berita, tidak. Namun beliau menunda, ya. Dan ketika waktunya sudah tepat, maka disampaikan. Jadi tidak semua berita yang benar sekalipun serta-merta disebarluaskan, tidak. Harus dipikirkan, direnungkan nanti apa efeknya di masyarakat. Maka kalau kita mendengar berita, maka tabayun dulu. Nah, kemudian kalau sudah tabayun, maka difikirkan apakah berita ini berpahala kalau saya sampaikan atau tidak ada pahalanya. Karena banyak sekali kabar-kabar, berita-berita yang tidak bermanfaat, kan gitu. Nah, kemudian kalaupun berita itu bermanfaat, maka difikirkan selanjutnya, kalau saya sebarkan sekarang, apakah manusia bisa memahaminya ataukah bakal salah paham? Nah, demikian di antara adab menyebarkan berita.